Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Aku akan absen terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua ya? Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, Mega, silahkan. Siap, acara mulai. Selesai. Alhamdulillah. Ibu awali ya pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Minggu lalu kita telah belajar tentang sistem tata surya dan karakteristik dari planet-planet. Ada yang tahu planet-planet itu apa? Nggak tahu, Bu. Ya, nggak tahu ya. Sistem tata surya, kemudian karakteristik dari sistem tata surya itu sendiri. Di mana planet-planet itu ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fase-fase bulan, apa itu rotasi dan revolusi bumi, dan yang terakhir dampak dari rotasi dan revolusi bumi. Oke, hari ini sebagaimana telah Ibu sampaikan tadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui atau mendeskripsikan apa itu rotasi dan revolusi bumi, kemudian fase-fase bulan, dan dampaknya bagi kehidupan di bumi. Oke, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apakah bumi itu bergerak atau bulan itu melakukan pergerakan? Ada yang tahu? Silahkan rancang tangan. Enggak, Bu. Ya, oke. Regi tahu tidak? Ya, Sylvia? Tahu. Kenapa? Bumi itu bergerak atau tidak? Bergerak. Dewan? Bergerak atau tidak? Bergerak. Kalau misalkan bumi dan bulan itu bergerak, kenapa kita tidak jatuh? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, nggak tahu ya. Kita akan bahas selanjutnya ya. Nah, sekarang kita belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Rotasi dan revolusi bumi. Ada yang tahu rotasi itu apa? Berotasi, berputar. Oke. Selain berputar, ada lagi? Mengelilingi. Iya, boleh. Bagus sekali. Jadi rotasi itu, kalau misalkan seandainya Ibu analogikan ini adalah sebagai bumi. Bagaimana bumi berotasi? Ada yang bisa mencontohkan? Sylvia, dari bergerak bumi ini bagaimana? Berputar, bergerak. Iya, dari mana? Dari arah timur ke barat. Jadi kalau misalkan rotasi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Nah, ini rotasi, berarti perputaran bumi pada porosnya. Silahkan ditulis ya. Berapa periode yang dibutuhkan bumi untuk berotasi? Ada yang tahu? Kenapa bumi berotasi dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk bumi itu berotasi? Ya, 24 jam. Pintar sekali Sylvia. Oke, kasih plus, Tarek. Dan revolusi, apa bedanya dengan revolusi? Kalau rotasi tadi berputar, kalau revolusi itu seperti apa? Bergerak. Sama-sama bergerak, tapi bergeraknya melalui apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, kalau misalkan seandainya rotasi, berarti bumi itu berputar ya. Kalau revolusi itu, misal ini adalah matahari, ya. Ini matahari, kemudian ini garis edarnya, ini bumi. Nah, si bumi ini mengelilingi matahari atau berevolusi dari matahari, ini namanya revolusi atau bumi berputar mengelilingi matahari, itu namanya revolusi. Nah, berapa waktu sih yang dibutuhkan buat bumi itu berevolusi untuk mengelilingi matahari? 365 hari atau sekitar berapa? 1 tahun. Oke. Kita akan masuk ke fase bulan. Sebelumnya ada yang tahu bulan itu apa? Bulan warnanya apa? Putih. Oke. Bulan bentuknya? Bunda. Bulat ya? Tidak beraturan. Iya. Nah, bulan itu adalah satelit dari bumi. Jadi semua planet mempunyai satelit kecuali Venus dan Mars. Kenapa? Bumi juga mempunyai satelit yang bernama bulan. Fase bulan melakukan pergerakan tidak? Melakukan. Berapa kali pergerakan dalam satu putaran? Ada yang tahu? Dan berapa lamanya waktu bulan dalam mengelilingi bulan bumi? Ada yang tahu? Tidak ya. Berarti periode bulan mengelilingi bumi itu ada 27,3 hari. Berarti sekitar 1 bulan, ya, dalam mengelilingi. Makanya ada berapa bulan dalam 1 tahun? 12 bulan. Oke. Jadi si bulan ini melakukan 3 kali pergerakan sekaligus. Yang pertama, bulan berotasi. Berotasi tadi sama seperti bumi. Dia berputar-putar pada porosnya. Yang kedua, dia akan melakukan revolusi. Revolusi itu apa? Berarti mengelilingi bumi. Karena si bulan ini adalah satelit dari bumi. Yang ketiga,
mengelilingi matahari ya. Jadi bulan dan bumi mengelilingi sama-sama mengelilingi matahari, berarti ada tiga pergerakan. Oke, sekarang kita akan masuk ke fase-fase bulan. Kan bagaimana itu fase-fase bulan? Oke, ada yang bisa bantu ibu? 2 orang? Sylvia sama Revi ya, silakan ke depan. Ayo silakan ke depan. Tuh, mau sama Mega? Iya, sama Mega. Nih, pegang. Dedek, Via di sebelah sana. Arahkan ke bola ini ya. Ini fase-fase bulan. Mega pegang ini. Nah, lurus ke depan seperti ini. Ibu contohkan seperti ini ya. Seperti ini, ya. Jadi, pegang. Seperti sini. Nih. Ini adalah logika, ini adalah bulan dan ini adalah bumi, ya. Oke. Jadi fase-fase bulan itu yang pertama itu ada bulan baru. Kamu sebagai di bumi lihat bulan seperti apa di sini? Bulan. Gelap. Jadi tidak ada cahaya sama sekali, ya. Ya, ngerti? Jadi untuk yang pertama, fase pertama yang terlihat dari bumi adalah bulan baru. Nah, bulan baru ini di mana matahari, bulan dan juga bumi itu berada antara garis lurus ya. Nah, kemudian geser lagi, geser. Kita geser 45 derajat. Yang terlihat bulan apa? Bulan sabit. Ya, ini adalah bulan sabit. Berarti itu udah ada dua bentuk bulan yang terlihat. Kita geser lagi. Nah, bulannya terlihatnya sebelah atau semua? Sebelah. Berarti ini adalah bulan separuh. Ya, kita geser lagi. Nah, yang terlihat apa? Berarti ini kan sisanya tinggal segini. Ini bulan 3/4. Oke, kita geser lagi ke sini. Nah, full moon atau apa? Bulan purnama. Oke, pintar. Nah, sekarang kita geser ke sini. Ini apa? Bulan 3/4 sama seperti yang tadi di sudut sini. Oke, nah kita ke sini lagi. Ini bulan separuh sama seperti tadi. Tapi ini bulan separuhnya separuh akhir. Nah, kita geser lagi. Jadi bulan sabit akhir. Digeser lagi. Nah, ini bulan baru. Oke? Berarti ada 8 bentuk bulan. Oke. Terima kasih. Beri aplaus buat Sylvia dan Bulan. Nah, ini adalah yang telah kita tadi simulasikan, itu ada fase-fase bulan. Dimana di sini matahari menyinari bumi di sini berputar ya, berputar terus pada porosnya selama 24 jam. Oke, dan di sini ada fase bulan yang pertama itu ada bulan baru. Artinya di bulan ini ada di tengah-tengah antara bumi dan matahari. Kemudian kita geser di sini. Ini ada bulan sabit awal. Kemudian di sini ada kuartil awal atau bulan separuh. Kemudian kita geser lagi ke sini. Ini ada bulan 3/4. Nah, terus kita geser lagi ke sini. Ini ada bulan purnama. Kemudian kita geser lagi ke sini sama seperti ini jadi bulan 3/4. Kemudian kita geser lagi ke sini. Ini bulan separuh atau kuartil akhir. Nah, sekarang bergeser lagi ke sini. Ini ada bulan sabit akhir. Selanjutnya kembali bulan lurus menjadi bulan baru. Oke. Sekarang ibu tanya, apakah bulan bisa bersinar seperti matahari? Kenapa? Karena gelap. Kan bulan terlihat dari bumi. Ya kan? Tadi ada 8 fase. Berarti bulan itu punya sinar. Tapi dari mana sinar itu? Kalau misalkan seandainya bulan itu tidak bersinar dari matahari. Oke. Jadi si bulan itu memantulkan cahaya dari matahari ya, sama permukaannya itu. Dan tidak semua permukaan bulan itu terkena cahaya matahari. Makanya di sini ini ada 8 bentuk fase-fase bulan itu ya. Ada yang pernah lihat bulan sabit? Pernah. Ada lihat bulan purnama? Bulan purnama ya. Oke. Selanjutnya ibu akan membagikan LKS. LKS ini nanti kalian kerjakan secara berkelompok ya. Kalian nanti tinggal mencocokkan saja. Nah, prakteknya kita lakukan di tengah-tengah. Oke, ketua kelompoknya siapa? Iya, oke. Ini dibaca terlebih dahulu, kemudian dituliskan anggotanya. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Dan ini di belakang ini ada beberapa soal dan langkah kerja. Nanti kalian cocokkan mana soal yang pas dengan jawaban yang ada di sini. Mengerti? Oke. Ibu kasih waktu 4 menit. Kalau misalkan instruksinya ada yang tidak mengerti, kalian boleh tanyakan ke ibu. Oke? Oke, silakan. Silakan berkumpul di tengah ya. Ini untuk alat sama bahannya. Sudah Bu? Sudah? Oke, silakan dikumpulkan. Dicocokkan saja ya nomornya. Sudah diberi nomor?
Nah, sudah ya. Senternya dimatikan. Oke, kita lanjut kembali. Satu orang ada yang mempresentasikan di depan ya. Silakan Resti presentasikan di depan hasilnya seperti apa. Baca dulu, kemudian bacakan soalnya. Bacakan soalnya terus bacakan jawabannya. Ini adalah hasilnya. Perhatikan ya. Apakah semua bola terkena cahaya senter? Jawabannya adalah sebagian bola terlihat terang karena terkena cahaya lampu senter, dan sebagian lagi gelap karena tidak terkena cahaya. Bagian yang terang adalah siang dan gelap adalah malam. 24 jam bumi melakukan satu kali putaran 12 jam siang dan 12 jam malam. Pertanyaan nomor 2. Apa yang terjadi jika bola diputar? Jawabannya adalah terjadi pergantian daerah bagian yang gelap dan terang. Pertanyaan nomor 3. Apakah ada bagian bola yang selalu menerima cahaya lampu dengan kuat? Jika ada, bagaimana? Jawabannya adalah bagian tengah, bagian ujung bola atau kutub mendapat cahaya yang lemah. Pertanyaan nomor 4. Apakah ada bagian bola yang hampir tidak terkena cahaya senter? Bagian mana? Jawabannya adalah bagian belakang, karena tidak dapat menerima aliran cahaya dari cahaya tersebut. Nomor 5. Apa akibat dari rotasi dan revolusi bumi? Jawabannya adalah yang pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, perbedaan waktu. Yang ketiga, gerakan semua harian bintang. Benar, tepuk tangan. Oke, dapat 100 ya, pintar sekali. Ibu akan mempertegas di sini dampak dari rotasi dan revolusi bumi. Dampak dari rotasi atau berputarnya bumi pada porosnya yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Terjadinya siang dan malam karena adanya bumi yang berotasi tadi. Jadi ada yang tersinari oleh matahari sebagaimana yang dijelaskan oleh Hesti tadi, dan ada yang tidak terkena sinar matahari sebagaimana di Indonesia. Di Indonesia itu kan ada yang terkena sinar matahari, makanya dia itu 24 jam. Jadi 24 jam itu dibagi jadi 2. Ada yang siang selama 12 jam dan ada yang malam selama 12 jam. Jadi dalam satu hari satu malam itu ada 24 jam, dan itu ada siang dan malam. Selama perputaran itu tadi membutuhkan waktu selama 24 jam. Oke. Kemudian yang kedua itu terjadinya perubahan waktu di berbagai tempat di muka bumi. Perubahan waktu. Oke. Perubahan waktu di sini adalah misalkan kita sekarang berada di mana? Di Jawa Barat. Oke, jadi bumi itu berotasi atau berputar dari arah timur ke barat, maka kita akan melihat matahari dari arah timur. Jadi arah timur itu lebih cepat dibanding kita, kayak misalkan di Papua atau di NTB atau di NTT, mereka lebih cepat 1 jam daripada di kita. Nah, pembagiannya itu ada WIB, ada WITA, ada WIT atau waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Oke. Selanjutnya ada gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari. Ibu tanya, sebetulnya bumi yang berputar atau matahari yang berputar? Bumi yang berputar ya, matahari diam. Tapi kenapa ketika kita perhatikan pagi-pagi itu matahari itu seperti terbit di sebelah timur, kemudian naik, kemudian ada di atas kepala kita, kemudian langsung terbenam. Itu semu tidak? Kelihatan atau tidak? Kelihatan tapi tidak jelas gitu ya, itu namanya semu. Berarti di sini adalah sebetulnya adalah bumi yang berputar, bukan matahari. Oke. Kemudian akibat revolusi. Ini revolusi bumi. Pertama itu ada yang tahu kalau misalkan kita ke Jepang, ada berapa musim? 2. Musim salju dan musim gugur. Musim semi, musim salju, musim gugur, dan musim panas. Berarti ada 4 musim. Nah, bedakan dengan yang di Indonesia. Di Indonesia ada berapa musim? 2. Apa? Musim kemarau. Musim kemarau dan musim hujan, musim kawin, musim hujan, musim rambutan. Oke, jadi ada 2 ya. Musim apa? Musim hujan dan musim kawin. Oke. Kemudian ada gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari, kalau misalkan tadi harian matahari, kalau sekarang kan revolusi ya, berevolusi mengelilingi matahari, berarti waktunya lama kan, 365 hari. Maka di sini gerak semu tahunan matahari sama kayak belahan. Kalau misalkan di kutub itu menurut kalian terkena matahari atau tidak? Tidak. Makanya di sana itu adalah esnya dingin, jadi nggak ada matahari. Itu akibat dari adanya revolusi bumi. Kemudian ada perubahan musim tadi.
Kemudian yang terakhir itu ada perubahan kenampakan dari rasi bintang. Ada yang tahu rasi bintang? Gak tahu ya. Ada yang tahu tentang Aquarius, Scorpio, Leon? Zodiak. Iya, itu zodiak itu termasuk rasi bintang. Di mana rasi bintang itu adalah pola-pola yang dibentuk oleh bintang yang terlihat dari bumi. Oke. Kalau misalkan dampak dari terjadinya pergerakan bumi atau perputaran bulan itu adalah pasang surut air laut. Pasang surut air laut, benar sekali. Pasang itu apa? Menurut kalian pasang itu apa? Naik ke atas. Naik ya, naik, benar-benar naik, naiknya tinggi gitu ya. Benar sekali Raffi. Oke. Kemudian kalau misalnya surut apa? Turun serendah rendahnya seperti itu. Jadi pasang air laut itu ada dua. Yang pertama ada pasang purnama. Ini dampak dari bulan ya. Dampak dari bulan. Yang pertama itu ada pasang purnama. Purnama itu bulannya penuh atau tidak? Penuh. Jadi adanya gaya gravitasi dari bulan dan adanya gaya gravitasi dari matahari. Makanya air itu pasang. Kemudian yang kedua itu ada pasang terbani. Pasang terbani itu pasang surut yang benar-benar surut. Oke. Oke, pembelajaran hari ini kita cukupkan. Ada yang ditanyakan atau ada yang tidak mengerti? Siapa yang ditanyakan? Sudah mengerti semua? Sudah. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo silakan. Sylvia, apa yang kamu dapat hari ini dari pembelajaran hari ini? Tentang bulan. Apa itu tentang bulan? Ada fase-fase bulan? Betul tidak? Iya. Ada rotasi dan revolusi bulan. Iya. Pasti tahu perbedaan revolusi dan rotasi? Tahu. Iya. Seperti apa? Rotasi itu Perputaran bumi pada porosnya. Oke, kalau revolusi? pergerakan. Iya, pergerakan. Nah, kalau misalkan dampaknya ada apa aja tadi? Kalau dampak dari rotasi itu ada pergantian siang dan malam. Kemudian ada apa lagi? Perubahan waktu. Iya, terus selanjutnya ada gerak semu harian. Oke, kalau revolusi? Pasang surut. Salah ya, kalau dampak ini dari bulan adalah pasang surut. Kalau misalkan revolusi bumi itu ada apa aja tadi? Oke, ada gerak semu tahunan matahari, perubahan musim, perbedaan waktu, ya. Oke, sebelum kita pulang, Ibu mau kasih kuis dulu. Silahkan disiapkan kertas lembarnya. Soal nomor 1 menit ya. Gambarkan peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Yang kedua, digambar ya. Kemudian yang kedua, apa dampak dari rotasi dan revolusi bumi? Katakan poin sama ya. Waktunya 1 menit ya. Ulangi. Bagaimana nomor 2 ya? Bagaimana dampak dari rotasi dan revolusi bumi? Rotasi dan revolusi bumi. 1 menit. Silakan dikumpulkan. Pulang ayo, kita pulang. Silakan kumpulkan ke depan. Oke. Materi selanjutnya adalah untuk pertemuan minggu depan itu ada tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Oke, nanti kalian pelajari dulu ya sebelum kita belajar. Ya, sebelum menutup materi kali ini, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kemudian jangan lupa belajar, semangat terus, semangat puasanya. Terakhir pimpin doa sama siapa? Sama Mega. Oke, silakan Mega pimpin doanya. Iya. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi